Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom abang kakak dan teman-teman semuanya. Shalom juga Bang Untung. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia-Nya yang menyertai kita hingga ini sehingga kita masih dapat berkumpul di room Zoom ini untuk mengadakan acara kebaktian KMKUP FKUSU pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita, diharapkan seluruh partisipan menghidupkan kameranya agar kebaktian kita dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya rindu menyapa salah satu partisipan dari Zoom ini. Mungkin kepada Ernita Siregar boleh berbagi kondisi dan apa yang sangat disyukuri untuk saat ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC karena telah memberikan kesempatan. Sebelumnya shalom kepada teman kakak, abang, dan semuanya. Untuk hal yang disyukuri dalam satu hari ini, puji Tuhan dari bangun sampai sekarang merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, bahkan dapat merasakan hari ini. Yang untuk berbagi kondisi, puji Tuhan untuk kondisi pribadi sendiri baik. Tadi juga waktu skill lab-nya lancar, dan kegiatan hari ini setengah hari yang dilewati lumayan lancar juga. Terima kasih Cindy. Wah, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kepada Ernita yang sudah berbagi kondisi yang luar biasanya pada hari ini. Mungkin sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Untuk menambah rasa syukur kita, mari kita angkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi lagu Kunaikan Syukurku, dan di akhir lagu, saya mengundang teman-teman sekalian untuk masuk ke dalam doa pembuka. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang
Baiklah, saya akan memimpin kita masuk ke dalam doa. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada setiap pribadi kami masing-masing. Bapa, terima kasih karena masih menyertai kami hingga pada saat ini. Bapa, berkatilah ibadah kami agar dapat berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun. Turut campur tangan Engkau, Bapa, dalam ibadah kami hari ini, Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, berkatilah Bang Untung yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini, agar firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, Bapa, tolong ampunilah kami, Bapa, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Terpuji, termulialah Engkau, Bapa, kini dan sepanjang masa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, mari kita mengangkat lagu penyembahan kita, Through It All. Dan di akhir lagu, saya ingin mengundang hamba-Nya Bang Untung untuk membawakan kita ke dalam sharing firman Tuhan pada hari ini. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness.
Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, seperti pujian kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, dan tuntunlah kami kepada kebenaran-Mu yang lebih dalam lagi. Karena itu siang hari ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami di tengah-tengah kesibukan kami kuliah. Kami mengambil waktu khusus untuk bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau berfirman pada kami dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu yang sejati. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, selamat siang. Dan hari ini saya diminta menyampaikan firman Tuhan. Temanya itu tentang bagaimana saudara dan saya menjadi fotokopinya Allah dalam perkara-perkara tentu saja spiritual. Nah, untuk menuntun kepada tema ini, saya itu akan mengajak teman-teman membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini ayat yang sudah sangat saudara hafal mengenai gambar dan rupa Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, ini bicara tentang dominion, di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita bicara tentang gambar Allah, kita itu sedang bicara tentang jati diri manusia. Jadi kalau di dalam biblical anthropology, maka manusia itu dipahami sebagai image of God, gambarnya Allah. Tetapi kita harus bertanya sebagai orang percaya, gambar Allah itu dalam area apa saja? Tentu saja dalam semua area. Tapi saya akan menjelaskan beberapa bagian yang sangat fungsional, yang penting, yang menjelaskan bahwa dulu sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, manusia itu memiliki kesegambaran dalam beberapa hal. Yang pertama misalnya dalam reasoning capacity atau kapasitas untuk berpikir. Ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah reason being, dia pribadi yang punya akal dan dia maha cerdas. Dan dia tidak tertandingi kemahatauannya itu. Karena itu, manusia sebagai gambar Allah, manusia punya kapasitas untuk reasoning, untuk berpikir. Ini gambar Allah dalam pengertian fungsi yang pertama. Manusia punya reasoning capacity seperti Tuhan. Karena manusia identitasnya adalah gambarnya Allah. Nah ya, bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sebagaimana Tuhan itu adalah Allah yang berelasi, maka Tuhan berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka manusia itu juga sebagai gambar Allah punya kapasitas untuk berelasi. Maka nanti khotbah Yesus mengingatkan setidaknya dua saja, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Manusia sebagai gambar Allah punya kapasiti untuk berelasi, punya kapasiti untuk berpikir. Nah yang ketiga, manusia juga punya kapasitas untuk dominion over creation. Di dalam Kejadian tadi sudah kita baca bahwa Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas segala binatang di laut, di langit, dan segala macam ciptaan. Jadi ini loh saudara dan saya, ini loh Adam dan Hawa,
Inilah jati diri saudara di hadapan Tuhan. Bahwa Anda dan saya itu adalah image of God dalam pengertian diberi oleh Allah kapasitas-kapasitas yang hanya dipunyai Tuhan. Yang lain tidak punya ciptaan yang lain. Tapi manusia punya itu. Manusia punya kemampuan untuk reasoning, dominion, dan berelasi dengan orang lain. Luar biasa manusia. Maka pemazmur memuji Tuhan. Betapa hebatnya anak manusia, engkau memahkotainya dengan kasih setia dan rahmat. Dengan kesetiaanmu itu manusia seperti Tuhan. Sedikit saja di bawah Tuhan. Karena punya kapasitas-kapasitas seperti Allah sebagai image of God. Nah, saya lanjut. Tetapi kesegambaran itu hanya terjadi di dalam Kejadian 1 dan 2. Walaupun sekarang masih ada, secara fungsional kita masih bisa mikir, secara fungsional kita bisa berkuasa, mengerjakan pekerjaan, to do something. Juga secara relasional kita masih bisa berelasi dengan orang lain. Tapi setelah kejatuhan, tiga-tiganya itu mengalami kerusakan. Nah, saya jelaskan tentang manusia. Manusia itu kan punya tubuh ya. Lalu lebih dalam lagi dari tubuh, manusia itu punya nepes atau suke atau jiwa. Lalu manusia itu di dalam dirinya yang paling dalam punya roh atau ruah atau pneuma atau si aku yang sejati. Jadi di paling luar kita punya tubuh, lebih dalam punya nepes, lebih dalam lagi kita punya ruah. Kemudian roh kita itu atau ruah kita atau roh kita yang adalah inner being itu adalah lapisan yang paling dalam. Nah, setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, maka roh ini menurut Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, roh manusia itu sudah mati di hadapan Tuhan. Walaupun kita masih hidup. Tetapi roh manusia itu sudah mati. Demikianlah dahulu kami juga sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Maka di luar Tuhan, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, inner being kita itu, roh kita itu, jati diri kita yang adalah segambar dengan Allah, mengalami kerusakan. Dari yang paling dalam, rohnya dulu. Kita mati di hadapan Allah. Lalu saya lanjut lagi, lalu di atasnya itu kita itu punya jiwa yang ada di dalamnya insting, dorongan, urges, intuisi, unconsciousness, dan lain sebagainya. Ini semua sudah rusak teman-teman. Nanti saya jelaskan. Ini dorongan-dorongan dan lain sebagainya, insting, unconsciousness ini justru menjadi penghalang manusia untuk mengenal Tuhan. Nah, lalu bagian luarnya apa? Life structure yang terdiri dari apa saja? Terdiri atas thinking kita, lalu kemudian relation kita seperti yang saya jelaskan tadi, lalu kemudian terakhir action kita. Maka manusia di luar Tuhan, karena dari dalam ini sudah rusak, sampai muncul dalam keluar ini, caranya berpikir, caranya berelasi, caranya berperilaku, semuanya terganggu oleh dosa. Maka kesegambaran ini sudah hilang. Kita nggak lagi fotokopinya Allah. Nah, sebetulnya saya bingung dengan tema ini. Fotokopier itu kan alatnya ya, alat fotokopinya. Tapi kalau kita bukan alatnya, kita fotokopinya. Kita hanya kopian dari Tuhan. Jadi segambar itu kita bukan yang asli, tapi kita bagian dari yang asli itu, gambarnya Allah itu. Nah, setelah kejatuhan dalam dosa, maka thinking saudara dan saya, relasi saudara dan saya, feeling saudara dan saya, dan action saudara dan saya, ini semuanya tercemar karena dosa. Maka kesegambaran kita yang dulu adalah kopinya Allah itu dalam berpikir, kopinya Allah dalam berelasi, kopinya Allah di dalam berperilaku, maka behavior kita sudah menyimpang, relasi kita dengan orang lain sudah manipulatif, cara berpikir kita sudah worldly thinking. Semuanya terganggu oleh karena dosa. Fungsi-fungsi tadi masih berfungsi, tapi fungsi itu tidak seperti yang Tuhan ciptakan semula dan Tuhan maksudkan semula. Nah, saya lanjutkan lagi. Semuanya sudah worldly, saya bilang tadi, duniawi sekali. Maka hilang sudah jati diri kita,
yang adalah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, maka kita perlu transformasi inner being. Ini tadi bagian dalamnya perlu ditransformasi. Saya jelaskan ini pelan dulu ya. Nah, kalau saudara baca Alkitab, maka Alkitab itu mengatakan, akulah jalan kepada apa? Kebenaran dan hidup. Kenapa tadi saya mengatakan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3? Ya karena sebetulnya manusia itu setelah kejatuhan, rohnya itu sebetulnya mati. Bagian yang paling dalam, inner being-nya manusia, yang paling sejati, si aku sejati, roh itu sudah mati. Maka tidak mungkin lagi kita itu kemudian punya cara berpikir, punya tingkah laku, punya merasa kemampuan untuk merasakan, berelasi, itu seperti yang dimaksud Tuhan pada waktu penciptaan. Tidak mungkin. Maka Yesus bilang, aku jalan dan kebenaran. Maka kamu itu kalau enggak melalui aku ya enggak bisa lagi masuk kepada keserupaan dengan Tuhan itu. Karena hanya saya jalannya. Dan kamu tidak bisa ke sana tanpa saya. Dan kemudian di dalam penjelasan yang lain, Petrus berkata bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang tak bercatat, tak bercela itu. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, kita kemudian punya rasa malu, rasa takut, dan lain sebagainya oleh dosa. Perhatikan, ada yang Tuhan pakai menutupi rasa Adam dan Hawa pakai dedaunan. Tapi Tuhan bilang tidak begitu caranya. Sebab dosa tidak bisa ditutupi dengan cara manusia. Dosa yang merusak inner being, dari merusak relasi kita dengan sesama kita manusia, itu tidak bisa ditutupi dengan apapun kecuali oleh darah. Maka katanya Yesus itu adalah anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercela, yang darahnya ditumpahkan, dikorbankan. Nah, itu sebabnya dalam Matius pasal 26 ayat 28 Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Di kayu salib Yesus berkata, tete lestai. Selesai. Kalau kamu percaya dengan saya, maka inner being-mu yang sudah rusak tadi, yang berakibat kepada kerusakan fungsi-fungsi seluruh elemen fungsional dari diri kita itu akan pulih lagi kalau kamu di dalam saya. Kenapa? Sebab di dalam saya, keberdosaanmu yang menjadi naturmu yang baru setelah kamu jatuh dalam dosa, itu diselesaikan Yesus di kayu salib. Kalau enggak, kamu enggak akan berubah. Nah, saya lanjut ya. Makanya bagaimana Tuhan kasih jalan keluar? Roma pasal 10 ayat 9-10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, dan dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kalau kamu tidak mengaku bahwa kamu orang berdosa, kalau kamu tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu tidak akan mengalami pembenaran. Artinya apa? Si aku, rohmu, dan keseluruhan hidupmu akan selama-lamanya terjebak dalam dosa. Dan Anda tidak akan bisa jadi fotokopinya Tuhan. Maka ketika saudara mengalami momentum prima, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti Roma pasal 10, 9, dan 10 tadi, roh Tuhan itu akan berjumpa dengan rohmu. Rohmu itu akan dibasuh dengan kekudusannya Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Instingmu yang dulu dikit-dikit itu marah, instingmu yang dulu dikit-dikit itu cemburu, instingmu yang dikit-dikit dulu itu tersinggung dan lain sebagainya berubah. Hidupmu yang dikuasai dengan unconsciousness, intuisi, dorongan-dorongan yang penuh dengan keberdosaan, ini perlahan-lahan dikalahkan oleh roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Maka kerusakan gambar itu dipulihkan di dalam Tuhan. Kamu jadi fotokopi yang baru. Gitu ya. Struktur hidupmu, caramu berpikir, caramu berelasi,
kamu berperilaku, akan kingmu, cara berpikirmu, nggak sama lagi dengan dunia. Kalau dikit-dikit dulu berpikir bahwa, oh berarti orang yang sukses, yang dihargai, kalau dia itu kaya. Misalnya, saudara sekarang berpikir lagi, oh kaya itu hanya hadiah di dalam Tuhan. Tapi orang yang sukses adalah orang yang setia kepada kebenaran sampai akhir. Misalnya begitu. Dulu orang lain penuh dengan manipulasi. Anda berbohong, menipu, Anda kemudian kuliah tidak jujur, Anda mengerjakan ujian tidak benar, praktikummu nyontek, dan lain sebagainya. Maka relasimu dengan orang yang penuh manipulasi dipulihkan oleh Tuhan. Kamu jadi fotokopinya Tuhan. Cara berpikirmu yang beli dunia ini king yang kemudian menguasai otak saya dan otak saudara. Kenapa? Karena dari dalam rohmu Maaf kepada teman-teman semua dan abang kakak, mungkin kita akan menunggu Untung sampai jaringannya membaik kembali.
Halo teman-teman, salam. Apakah saya sudah kedengaran? Sudah, Bang. Aduh, saya minta maaf ya. Rupanya putus sinyal saya dan saya harus pakai handphone. Jadi presentasi saya tadi nggak bisa saya tunjukkan lagi, tapi saya lanjut ya. Jadi saya tadi sudah sampai kepada apa yang terjadi ketika saudara itu di luar Tuhan. Maka saya tadi mengatakan bahwa mulai dari diri saudara yang paling dalam, inner being saudara, roh saudara dan saya itu mati. Dan itu akan mempengaruhi terus sampai ke bagian luar yang paling luar, yaitu behavior, perilaku saudara. Cara berpikir, cara berelasi, dan perilaku saudara dan saya. Saudara dan saya itu sama sekali kemudian jauh dari Tuhan. Sepertinya ada yang share screen saya ya. Sekarang sudah sampai kepada screen yang ke-6 ya, kalau berhasil di share screen-nya. Saya akan lanjut lagi kepada bagian yang terakhir. Nah, bagian yang terakhir itu apa? Kalau saudara menerima Tuhan Yesus karena bagian yang paling dalam dari hidup saudara dan saya itu dibaharui, mengalami perjumpaan dengan Roh Tuhan, dibasuh dengan darah Tuhan yang kudus itu, maka dia akan mempengaruhi keseluruhan. Dan saya akan tekankan yang pertama itu, yang paling penting itu adalah akan mengalami transformasi cara pandang atau worldview. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu Tuhan berfirman demikian melalui Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa atau menjadi fotokopi dari dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ini kata yang paling penting. Jangan serupa dengan dunia, tetapi jadilah alamilah pembaharuan budi supaya kamu jadi fotokopinya Tuhan. Nah, saya mau jelaskan pelan-pelan itu. Apa itu arti pembaharuan budi? Karena bunyi firman Tuhannya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka pertanyaannya, apa itu pembaharuan budi? Kata budi atau ya sebetulnya akal itu dari kata nous. Di dalam Alkitab itu ada beberapa kata. Ada gnosis, itu bicara tentang knowledge. Ada proneo, itu bicara tentang the way of thinking, to think, atau bagaimana kita berpikir. Sementara nous itu bicara tentang mind, itu bicara tentang worldview. Maka Roma pasal 12 ayat 2, kalau kamu sekarang di dalam Tuhan, maka kamu akan bisa mempunyai nous. Itu adalah worldview. Itu adalah cara pandang yang baru tentang hidup, tentang dunia ini. Nah, ini hanya terjadi kalau kamu di dalam Tuhan. Maka kamu akan mengalami pemulihan, kesegambaran lagi dalam kapasitas saudara dan saya untuk berpikir. Sehingga cara pikir saudara dan saya sekarang menjadi cara pikirnya Tuhan, atau biasa disebut dengan biblical minded, cara berpikir yang alkitabiah. Misalnya tentang keberhasilan. Dulu saudara berpikir bahwa berhasil bisa menggunakan segala cara. Entah kamu itu copy punya orang, entah kamu plagiat punya orang, yang penting you pakai, you sukses. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena nosmu baru. Isi jalan berpikir dan cara pandangmu dibaharui oleh Tuhan. Sekarang kamu takut melakukan itu. Sebab apa? Sebab kamu sekarang ngerti bahwa cara ini bukan cara-cara Tuhan. Sehingga nous saudara yang baru mempengaruhi perilaku saudara yang baru. Perilakumu sekarang menjadi perilaku anak-anak Tuhan. Kamu sekarang menjadi fotokopinya Tuhan. Kamu bukan Tuhan, tapi punya perilaku-perilaku yang mirip dengan Tuhan. Dalam hal berelasi, dulu kamu manipulatif. Dulu kamu berelasi dengan lawan jenis, dengan teman, hanya cari yang menguntungkan saja. Mana yang kamu diuntungkan, mana yang saudara itu mendapat keuntungan, saudara berelasi. Tapi ketika saudara itu mengalami kelahiran baru,
saudara itu mengalami pembaharuan dari roh, pikiran saudara itu ditransformasi, maka cara pandangmu sekarang ketika berelasi sudah tidak sama lagi dengan dulu. Sekarang kamu melihat semua orang itu adalah sama di hadapan Tuhan. Kamu tidak menjadi sombong dan merasa tinggi karena kamu punya kelebihan. Justru kamu merasa kelebihanku tentu disertai kekurangan, dan kekuranganku akan dilengkapi oleh orang lain. Sehingga saudara bisa hidup bersama, berpikir dalam kebersamaan, hidup memandang orang lain lebih bijaksana. Kenapa? Karena Tuhan pun seperti itu. Mengasihi, berelasi dengan semua tanpa ada batas-batas. Anda punya nous yang baru, punya biblical minded karena sudah mengalami transformasi rohani. Bagian terakhir yang saya akan jelaskan itu adalah tentang bagaimana kalau kamu sudah mengalami pembaharuan itu. Nah, perhatikan, itu ada kolom pertama tentang sudah bertobat kok. Lalu kemudian apa tandanya? Berhenti merokok, berhenti alkohol, tidak lagi mabuk-mabuk, pergi ke gereja, lalu berdoa dan baca Alkitab. Nah, tolong klik lanjut. Nah, sebetulnya ini hanya kultur yang paling luar dari orang mengenal Tuhan. Ya, karena orang tidak kenal Tuhan pun bisa berhenti merokok, orang tidak kenal Tuhan pun bisa tidak minum alkohol, orang tidak kenal Tuhan pun mau dia ke gereja, banyak juga. Orang tidak kenal Tuhan pun berdoa juga dan baca kitab sucinya sendiri-sendiri. Tapi ini kalau saudara bilang saya sudah mengenal Tuhan dan bertobat, maka itu hanya bagian permukaan saja. Dan Tuhan ingin lebih dalam. Kalau saudara sudah mengenal Tuhan, yang lebih dalam itu misalnya, oh saya itu sudah bertobat dan pernah mengaku dosa, saya sudah tahu banyak tentang konsep-konsep dosa, apa teologia, saya sudah menghafal ayat-ayat firman Tuhan dan lain sebagainya. Ikut kelompok kecil, saya sudah rajin PA. Nah, itu hanya bagian yang kedua. Tolong diklik lanjut. Nah, bagian yang kedua itu hanya bagian di mana saudara berubah di dalam system of belief, sistem keyakinan saudara. Tapi yang lebih dalam, sebab Tuhan menginginkan lebih dalam lagi. Dan yang paling dalam itu apa? Yang paling dalam itu, lanjut diklikkan coba. Itu adalah terjadinya transformasi cara pandang. Terjadinya perubahan cara melihat dunia, cara melihat hidup. Dulu dengan cara duniawi, sekarang dengan cara Tuhan. Jadi ini yang paling penting. Saudara harus punya namanya itu inner being dan world view yang baru. Dan itu adalah deep culture dari orang percaya. Kalau saudara sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, saudara tidak boleh hanya di level 1 tadi atau di level 2. Saudara mesti sampai kepada pembaharuan akal budi. Klik satu kali lagi. Di sanalah saudara itu akan menjadi fotokopi atau image-nya Allah. Tolong diklik satu kali lagi. Nah, muncul dia. Di mana kalau begitu fotokopi itu terjadi? Di inner, di dalam deep culture, saudara itu jauh di dalam dirimu mengalami pembaharuan, yaitu rohmu ketika jumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau rohmu sudah dilahirbarukan, maka yang ke permukaan sana akan berubah. Tapi kalau dari yang paling dalam belum, maka saudara tidak akan bisa menjadi fotokopinya Tuhan. Fotokopi Tuhan dalam hal apa? Setidaknya dalam 3 hal. Caramu berpikir, caramu berelasi, dan cara saudara dan saya itu berperilaku dalam kapasitas sebagai pribadi yang berhubungan dengan orang lain. Nah, teman-teman ini kasih Tuhan, saya sampai di situ saja. Apa itu kalau begitu fotokopi? Fotokopi itu adalah pemulihan kesegambaran dirimu dengan Allah yang sudah jatuh dalam dosa. Dan itu hanya terjadi ketika saudara bertobat, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka cara berpikirmu akan jadi kembali seperti cara berpikir Tuhan. Cara berelasimu akan jadi kembali seperti cara Tuhan mengasihi. Caramu untuk berperilaku akan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Selama kamu belum dilahirbarukan, rohmu belum mengalami pembaharuan, kamu tidak akan mengalami transformasi dalam hidup. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, dalam keterbatasan waktu kami merenungkan firman Tuhan, kami mendengar sesuatu yang dalam Tuhan ajarkan bagi hidup kami. Bahwa dulunya sebelum kejatuhan dalam dosa, kami itu adalah image of God. Kami itu adalah gambar Allah. Kami adalah rupa murpe dari Allah. Kami adalah kopiannya Allah di dunia ini. Kami punya kapasitas berpikir, berelasi, bahkan kapasitas untuk kami itu bisa memiliki moral dan kehidupan dalam perilaku sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan. Tetapi dosa membuat kami melenceng dari semua tujuan itu. Dan sekarang kami diingatkan supaya kami kembali lagi kepada sifat dan karakter Allah, kesegambaran dengan Allah itu, melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Karena dengan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kami akan dibaharui, sehingga inner being kami, kedalaman hidup kami, roh kami itu akan dipulihkan lagi, dan mempengaruhi keseluruhan perilaku hidup kami, sehingga di dalam keseharian kami menjadi fotokopi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih kepada Bang Untung. Sungguh benar firman Allah bahwa jika kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka inner kita akan diperbarui dan tidak rusak. Sehingga kita pun menjadi fotokopinya Tuhan yang baru dan sempurna. Untuk memperkuat tekad kita, marilah kita mengangkat Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu,
Kita tutup, Cindy. Sebelum Oh, belum. Oke. acara kita ini, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan ucapan syukur, dapat melakukan scan code atau melalui metode pembayaran lainnya yang tertera pada layar. Saya juga ingin mengingatkan teman-teman untuk tidak lupa mengisi absen kebaktian kita pada hari ini yang telah dibagikan teman-teman di chat Zoom. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita saksikan persembahan puji untuk 2021. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
pujian yang sangat memberkati ya teman-teman. Baiklah, untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, saya mengundang Bang Untung untuk menutup kita ke dalam doa penutup. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri pertemuan kita siang ini. Terpujilah Tuhan Allah yang baik yang mengasihani kami, bahkan sebagaimana kami yakini dengan pujian kami tadi, waktumu adalah yang terbaik. Kiranya kami belajar mengenal kehendak Allah, sehingga kami menyadari bahwa di dalam kronologi di mana kami hidup ini pun, kami tidak menguasai dan mengendalikan waktu, tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik atas segala pergumulan kami. Terima kasih Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kepada kami hati yang bersyukur, sehingga kami mempersembahkan sebagian kecil dari begitu banyak berkat Tuhan. Kuduskanlah benda mati itu dan pakailah sebagai alat di tangan-Mu untuk kami pergi menceritakan kepada banyak orang bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Kami menyerahkan seluruh aktivitas hidup kami selanjutnya, perkuliahan adik-adik, dan semua aktivitas yang mereka akan lakukan. Mungkin ada yang praktikum dan lain sebagainya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin dan memberikan kepada mereka masa depan yang penuh pengharapan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan pemeliharaan-Mu, kami yakini di dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan rahmat dari Allah menyertai kita oleh karena perkenan Bapa dan karena persekutuan Roh Kudus di dalam nama Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera itu menjagai, memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai di kekekalan zaman. Amin. Selamat siang teman-teman, salam. Halo Bang, terima kasih Bang. Ya. Kebaktian kita selesai. Kita melakukan dokumentasi. Namun kepada teman silakan untuk mengambil gambar. Dan jangan lupa on cam ya teman-teman. Baik, di sini saya akan gambarnya diarahkan kepada teman-teman untuk on cam dulu. Baik, di sini ada 2 slide. Akan mengambil gambar slide pertama. Oke. Oke, slide yang kedua. Oke, baik. Coba saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih Aksela. Puji Tuhan, acara kita telah selesai. Namun saya ingin mengingatkan teman-teman untuk tidak lupa mengisi absen dan angket kita ya. Demikian acara kebaktian kita pada siang hari ini. Saya, Cindy Trihunadea, selaku MC, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepada partisipan, sudah boleh meninggalkan room Zoom ya. Shalom untuk kita semua. Salam, salam, salam. Shalom. Saat kau perlu Tuhan